yaitu alu dan lumpangnya. Jadi inspirasi inilah yang diambil untuk menjadikan desain rancangan monumen nasional. Seiring berjalannya waktu di era kepemimpinan Soeharto justru dihilangkan ya. Piramida terbalik tadi. Sebenarnya ide membuat monumen nasional di Jakarta ini datangnya bukanlah dari Insinyur Soekarno. Palik, geometrik, spektakuler, struktural, megah, dan menjulang. Ini ciri-ciri warisan bangunan yang ditinggalkan oleh Insinyur Soekarno. Menancapkan pasak bumi yang pertama adalah gerakan iuran yang diambil dari para penonton bioskop di Indonesia. Sumbangan emas seberat 28 kg dari pengusaha asal Nangro Aceh Darussalam, yaitu Bapak Teku Markam. Beliau diketahui adalah ajudan dari Jenderal Gatot Subroto. Halo guys, balik lagi bersama saya Persanggi di channel Persanggi Story. Pada video kali ini di Tuang Cerita saya bakal ceritain fakta-fakta menarik tentang sejarah berdirinya Monumen Nasional. Ya, Monumen Nasional. Kita tahu Monumen Nasional adalah buah karya warisan Presiden pertama kita Insinyur Soekarno yang mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 sampai resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Faktanya banyak hal-hal menarik yang meliputi berdirinya Monumen Nasional ini. Nah, yang perlu kalian ketahuin, sebenarnya ide membuat Monumen Nasional di Jakarta ini datangnya bukanlah dari Insinyur Soekarno maupun pejabat-pejabat negeri ini ya. Faktanya, ide awal pembuatan atau gagasan Monumen Nasional ini adalah datang dari seorang warga Indonesia biasa yang tinggal di Jakarta, yaitu Pak Sarwoko Martokusumo. Cerita ini tuh dilansir dari Harian Kompas yang terbit di tahun 1971 pada 18 Agustus tepatnya. Dilansir dari wali kota waktu itu Bapak Sudiro yang menjabat pada tahun 1953 sampai 1960. Kalau sekarang sih setara jabatannya dengan Gubernur DKI ya. Waktu itu wali kota dari Bapak Sarwoko Martokusumo, seorang warga sipil biasa. Beliau ini mengidamkan sebuah monumen nasional untuk difungsikan sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka dan menjadi simbol perlawanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Singkat cerita, Pak Sarwoko mendatangi Bapak Sudiro, maka beliau mendiskusikan hal ini untuk segera direalisasikan menjadi monumen nasional. Ide awal setinggi 45 meter. Lalu didengarlah ide tersebut oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada waktu itu memang Insinyur Soekarno menghendaki pembangunan dua arah ya. Pembangunan secara mental dan fisik. Mentalnya yaitu di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Lalu ke fisiknya yaitu diiringi dengan munculnya bangunan-bangunan monumental secara simbolik atau menyimbolkan kemerdekaan Indonesia. Bak Gayung bersambut gagasan Pak Sarwoko Martokusumo tadi ditindaklanjuti dengan membentuk panitia pelaksanaan pembangunan yang dipimpin langsung oleh Bapak Sarwoko. Nah, di tahun 1954 ini dengan ketua panitianya yaitu Pak Sarwoko, di sana belum ditentukan rancangan bangunannya ya. Jadi masih berupa panitia untuk melaksanakan, maka Insinyur Soekarno berinisiatif untuk melakukan sayembara yang pertama untuk menentukan hasil rancangan yang akan dipakai menjadi monumen nasional ini. Dari sayembara pertama pada di tahun 1955, nah ini dari beberapa peserta yang masuk ternyata belum ada yang memenuhi ekspektasi Bung Karno pada saat itu ya. Tidak ada satupun yang dipilih sebagai pemenang sehingga dilakukan lagi sayembara yang kedua di tahun 1960. Lagi-lagi tidak menemui hasil yang didambakan atau memenuhi ekspektasi Bung Karno waktu itu. Namun ada memunculkan nama Frederick Silaban yang kita tahu sebagai arsitek perancang Masjid Istiqlal juga waktu itu. Di tahun-tahun ini dengan kendala rancangan bangunan monumen nasional ini yang belum menemui titik temu, maka lagi-lagi Insinyur Soekarno berinisiatif untuk melibatkan arsitek-arsitek ternama selain Frederick Silaban tadi. Insinyur Soekarno mengundang Bapak R.M. Sudarsono untuk ikut terlibat merancang desain monumen nasional. Singkat cerita, mereka berembuk, berdiskusi. Alhasil dari dua rancangan arsitek yang berkonsultasi langsung dengan Pak Insinyur Soekarno, maka dipilihlah rancangan Bapak R.M. Sudarsono, yaitu
rancangan bangunannya terinspirasi dari penumbuk padi, memiliki dua bagian ya, yaitu alu dan lumpangnya. Jadi inspirasi inilah yang diambil untuk menjadikan desain rancangan Monumen Nasional. Nah, Insinyur Soekarno pun terlibat pada desain di lidah apinya ya. Insinyur Soekarno menambahkan unsur api yang menyimbolkan perjuangan para pejuang Indonesia di dalam kemerdekaan. Api menyimbolkan semangat juang yang tak pernah padam. Lidah api tersebut terinspirasi dari keris, sebenarnya gelombang keris. Setelah fix mendapatkan desain untuk Monumen Nasional ini yang terinspirasi dari penumbuk padi tadi, maka pada tahun 17 Agustus 1961 dimulailah pembangunan pertama dengan Pak Insinyur Soekarno secara simbolik menancapkan pasak bumi yang pertama untuk Monumen Nasional ini. Dari sini fakta-fakta menarik berikutnya terus bermunculan, yaitu salah satunya adalah bahwa Monumen Nasional ini adalah gerakan masyarakat. Kenapa gerakan masyarakat? Karena banyak sumbangsi masyarakat Indonesia untuk mendirikan bangunan Monumen Nasional ini. Gerakan donasi yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah gerakan iuran yang diambil dari para penonton bioskop di Indonesia. Waktu itu ada peraturan di mana setiap pengusaha bioskop mewajibkan untuk menambah biaya sedikit yang nantinya dialokasikan untuk sumbangan pembangunan Monumen Nasional ini. Itu adalah salah satu fakta menariknya dari sumbangan masyarakat untuk Monumen Nasional ini. Yang kedua adalah sumbangan emas seberat 28 kg dari pengusaha asal Nangro Aceh Darussalam, yaitu Bapak Teku Markam. Beliau diketahui adalah ajudan dari Jenderal Gatot Subroto yang beralih di waktu itu menjadi pengusaha. Karena kedekatannya juga dengan Insinyur Soekarno, maka beliau menyumbangkan 28 kg emas. Dari total 50 kg emas yang saat ini ada di Monumen Nasional, 28 kilonya datang dari Bapak Teku Markam. Fakta lainnya juga adalah bahwa di Monumen Nasional atau Monas ini dahulunya tepat di 4 sudut cawannya itu Insinyur Soekarno memberikan ide patung banteng di 4 sisinya dengan mendatangkan seniman patung Pak Edi Sunarso. Namun ide ini seiring berjalannya waktu di era kepemimpinan Soeharto justru dihilangkan ya. Patung banteng ini tidak lagi ada keberadaannya di Monumen Nasional. Selanjutnya juga ada patung Diponegoro yang ada di pelataran Monas. Itu adalah sumbangan dari pemahat patung yang dari Itali, bekerja sama dengan konsulat Indonesia yang berada di Itali waktu itu ya. Nah, menjadi suatu bangunan monumental yang menarik ya, karena dibangun tidak luput memasukkan unsur-unsur angka dari simbol kemerdekaan negeri kita. 17 meter. Ketinggian 17 meter ini disimbolisasikan dari pada ketinggian anak tangga menuju cawan itu ya, yang berbentuk piramida terbalik. Awalnya cawan ini berbentuk piramida terbalik, namun dengan mempertimbangkan nilai estetik, yaitu piramidnya lebih dipangkas menjadi lengkungan, menjadi posisinya tampilannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang kedua adalah 8 meter. Lebar pada tiang tugu ini, pada badan bawah tugu Monas ini. Dan 45 kali 45 itu adalah ukuran cawan yang seperti piramida terbalik tadi. Maka 17, 8, dan 45 adalah melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kita tahu memang Insinyur Soekarno kan memiliki jiwa seni tinggi juga ya. Nah, memang pada waktu itu Insinyur Soekarno menginginkan kita sebagai bangsa tridimensional kembali ya, yaitu bangsa yang mampu berkarya untuk mendirikan bangunan yang sifatnya 3 dimensi. Seperti yang sudah dilakukan oleh leluhur kita berupa candi dan sebagainya. Nah, banyak warisan-warisan di ruang politiknya Insinyur Soekarno, yaitu berupa bangunan yang berciri-ciri palik, geometrik, spektakuler, struktural, megah, dan menjulang. Ini ciri-ciri warisan bangunan yang ditinggalkan oleh Insinyur Soekarno, salah satunya seperti Monumen Nasional ini ya. Bangunan Monumen Nasional atau Tugu Monumen Nasional ini adalah bangunan perwujudan kegotong royongan masyarakat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan bawah yang bersumbangsi untuk mendirikan bangunan ini, menjadikan bangunan monumental simbolik yang megah sampai detik ini menjadi landmark Jakarta yang sangat ikonik. Buah ide gagasan dari warga biasa, yaitu Pak Sarwoko Martokusumo
dengan sentuhan tangan dingin dari Insinyur Soekarno menjadi bangunan yang sangat visioner hingga detik ini. Kurang lebihnya seperti itu aja cerita Monumen Nasional pada video kali ini yang bisa saya ceritakan. Dan di luar juga berhubung sudah turun hujan agak deras dan juga besok saya harus menghadiri sunatan keponakannya Cristiano Ronaldo, maka saya akhiri saja video hari ini tentang Monumen Nasional. Terima kasih sudah menonton. Tuang rasa, tuang cerita.